pribadi lain. Jadi jangan diartikan sifat 20 itu adalah pribadi lain. Tidak ada pemikiran seperti itu di dalam Islam. Karena Islam itu punya konsep yang sudah paten. Wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang bisa tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak punya serikat Allah itu. Kalau masih berserikat berarti dia bukan Tuhan. Karena untuk bisa mendudukkan dirinya gitu atau untuk bekerja itu butuh pribadi lain. Nah, Islam tidak mengenal seperti itu, Bro Daniel. Wahdahu la syarikalah atau walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengannya. Ya, Allah itu satu-satunya tempat bergantung seluruh makhluk. Allah itu mampu memelihara dunia ini sendirian, nggak perlu bantuan. Makanya dikatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Terus menerus mengurus makhluknya. Nah, seperti itu. Nah, Tuhan Anda kok harus terdiri Bapa, Putra, Roh Kudus, pembagian hasil. Apa bedanya Tuhan Anda dengan ketuhanan Hindu? Dewa Siwa sebagai sang pencipta, Dewa Indra sebagai sang perusak misalnya, nanti dewa siapa lagi sebagai menunjukkan kasihnya. Jadi digambarkan beda-beda. Itu ajaran pagan. Kalau Islam tidak seperti itu. Nanti ada dewa siapa-siapa gitu kan. Nanti ketika dewa sebagai sang pencipta, tangannya banyak. Nanti kalau digambarkan Tuhan sebagai sang perusak, bawa gada besar. Ya kan? Nah, seperti itu gambaran-gambaran pagan. Islam terlepas dari itu semua. Aduh, mati lampu pula. Ya, silakan tanggapi Bro Daniel sambil nunggu Burunda mungkin. Kok aku jadi moderator, lanjut. Enggak apa-apa Ustadz Alif. Ustadz Sugi di mute dulu, izin. Dengung terima kasih Ustadz. Enggak, lagi lampu mati. Masih ada saya ini? Masih. Oh, mati lampu Saya kira putus wifi-nya. Lanjut. Aduh, parah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Ustadz Alif silakan diambil alih. Untuk slot 1 yang kosong buat Oten yang mau diskusi ya. Bukan yang mau bunyi kayak pabrik semen. Ntar aja kalau mau kayak begitu nanti ketemunya sama Sidik aja. Atau siapa? Percaya Yesus Tuhan, Ibu yang tadi percaya Yesus Tuhan. Nanti eksklusif atau enggak besok, Bu. Ibu bisa naik di sini ketemu dengan Masya Allah, Subhanallah. Ya Allah, woi astronot. Allah. Favorit. Kaget aku kaget, bukan kaget dengar suara Kores. Iya, Masya Allah. Kaget sama Kores. Tarif ini dong, ayo dong lanjut. Ya, enggak, maksudnya kan Bang Daniel belum tanggapi dulu biar enak gitu. Aku pernah dulu dengar penjelasan Daniel itu karena ini menyebut bahwa Lukas 2:11 itu di situ tuh maksudnya Tuhan gitu, bukan Tuhan. Tapi itu nantilah, yang barusan Ustadz Sugi itu apa yang mau ditanggapi dulu gitu sebelum ini ke Muslim lagi. Kalau misalnya ajaran Islam mengatakan 20 sifat itu bukan pribadi, yaitu ranah kalian, saya menghormatinya. Tetapi kitab suci kami mengatakan dengan jelas bahwa Tritunggal itu terdiri dari 3 pribadi yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan satu sama lain, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi saya harap ya kita saling menghargai aja perbedaan ini. Oh, Bro Daniel. Oh, jadi itu kelebihannya. Aku masuk dikit ya. Lanjut saya. Jadi kalau kekristenan itu Tuhannya pribadinya 3 tapi nggak punya sifat-sifat. Kalau Islam Tuhannya 1 pribadi saja beserta dengan sifat-sifatnya, gitu ya? Iya.
Menarik. Baru dengar ada Tuhan nggak punya sifat. Bagus. Bagus. Oh ada, saya nggak pernah bilang Tritunggal nggak punya sifat. Kapan saya bilang gitu? Tadi iya katanya. Tadi. El Shaddai, Pelan-pelan, El kores, Elroy, pelan-pelan. Yehova Jireh, Yehova Nisi itu semua kan menggambarkan sifat-sifatnya. Lo itu bukan pribadi. Bukan, itu sifat-sifat Tuhan. Loh, kalau maha melihatnya Tuhannya Kristen itu pribadi atau sifat? Sifat. Sifat itu. Ya. Kenapa maha berbicaranya malah jadi pribadi? Karena kitab suci kami yang menyatakannya bahwa Oh. Sang Firman itu dia itu bisa berkomunikasi dengan dia bisa menyatakan dirinya sendiri secara terpisah dari Sang Sumber Allah Bapa. Oke. Jadi Allah Bapa punya sifat maha melihat, terus maha berbicara juga punya sifat maha melihat ya. Maha berbicara. Ya, kalau firman di kami itu maha berbicara, mutakaliman. Kalau di Kristen logos itu pikiran Allah. Oh. Oke. Nah, ini kan enak jadi Yohanes 1:1 itu pada mulanya adalah pikiran bersama-sama dengan Allah, pikiran adalah Allah kan gitu kan. Jadi pikiran Tuhan yang menjadi manusia. Pikiran Iya, ilahi. pikiran ilahi. Ini tuh salah satu bagian dari pikirannya Tuhan yang menjadi manusia atau semua pikirannya Tuhan yang menjadi manusia? Seluruh kepenuhan Allah. Berarti pikiran Allah, bukan sebagian Allah. Wah, kalau sudah jadi Yesus nanti Allah bisa koplak dong, kehilangan pikiran gimana sih? Enggak. Karena Alhamdulillah dapat astronot joget. Thank you. Ya kan? Jazakallah khair. Ahlus sadaqah. Kalau pikiran Tuhan itu sudah jadi manusia, berarti Tuhan nggak punya pikiran lagi. Ah, itu udah. Berarti nanti Allah jadi koplak gitu. tadi saya sudah jelaskan ke Bang Suma bahwa inkarnasi itu bukan perubahan bentuk tetapi penambahan natur. Jadi Tuhan itu dari satu terus jadi banyak. Dia menambahkan natur manusia, natur daging, sarx kan. Makanya di Yohanes 1 ayat 14 itu ayat 14 itu nggak dikatakan bahwa Sang Firman itu menjadi antropos, menjadi manusia, bukan, tapi menjadi sarx. Sifat kedagingan, kelemahan manusia. Gini loh, Bro Daniel. Saya setuju ketika Anda mengatakan bahwa logos itu adalah pikiran. Artinya di dalam Yohanes 1 ayat 14 ketika pikiran itu jadi manusia, bukan pikirannya itu yang jadi manusia, tapi dari pikiran itulah nanti akan adanya manusia. Kan seperti itu seharusnya. Tapi kalau Anda ngotot bahwa pikiran itu yang jadi manusia, sekarang Tuhan koplak, nggak ada pikiran lagi. Kan begitu jadinya. Nah, makanya kalau Anda lihat di dalam Yohanes 1 ayat 13, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan karena daging dan bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Artinya berasal dari pikiran Tuhan. Nah, Yesus itu ayat 14-nya berasal dari pikiran Tuhan. Seperti itu seharusnya. Coba dicek itu, Yohanes 1 ayat 13 itu. Artinya ada orang-orang yang tercipta seperti Yesus. Bukan cuma Yesus doang yang jadi yang seperti itu. Karena di situ jamak itu. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan karena daging, juga bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Nggak ada yang bentak-bentak ya, netizen ini karakter saya memang begitu. Kalau saya tidak berkarakter seperti ini, nanti saya jadi koplak, nggak keluar semua dalil
dalil yang ada di dalam otak saya itu akan terpompa keluar kalau saya mengeluarkan karakter saya. Jadi ini saya tidak emosi. Bro Daniel itu udah tahu lama sama saya ya Bro Daniel ya. Siap. Gitu ya. Jadi memang saya harus begitu Ya, karakternya. Ustaz, aman. Supaya yang ada di dalam otak saya itu keluar gitu. Ini saya karena nggak pakai baca-baca Bible ya. Nggak ada baca-baca Bible soalnya. Jadi ada orang-orang yang dilahirkan, yang diciptakan sebagaimana Yesus. Contohnya siapa? Adam. Itu bukan atas keinginan darah, bukan atas keinginan daging, juga bukan atas keinginan seorang laki-laki. Siapa lagi? Hawa. Ya. Itu juga bukan atas keinginan darah, bukan atas keinginan daging, bukan atas keinginan laki-laki. Itu murni dari pikiran Tuhan dia. Kalau Tuhan sudah berkehendak, jangankan wanita tanpa suami, atau jangankan perawan tak pernah disentuh laki-laki, batu, kalau Tuhan menghendaki melahirkan manusia, maka batu itu melahirkan manusia. Namanya Tuhan Maha Kuasa. Begitu Bro Daniel. Itu logis gitu loh. Monggo Bro Daniel kalau mau ditanggapi. Kalau Adam dan Hawa diciptakan tanpa campur tangan laki-laki, itu karena kondisi saat itu memang gak ada manusia sebagai ancestor dia. Tapi di zaman Yesus ini kan manusia udah ratusan juta atau mungkin miliaran. Harus ada ini dong, harus ada motifnya apa Tuhan menciptakan Yesus itu tanpa campur tangan laki-laki. Di Yohanes 1 ayat 13 itu bicara tentang soma, tubuh Yesus, tubuh manusia Yesus. Soma atau tubuh Yesus, darah, daging, otot, tulang dan lain sebagainya itu memang diciptakan dari firman Allah, creatio ex nihilo, diciptakan dari ketiadaan. Di dalam ovum Maria tiba-tiba muncul zigot, dan dari zigot itu jadi embrio. Tetapi kalau kita bicara tentang inkarnasi Logos, dia masuk ke dalam embrio itu eksis sebagai jiwanya, sebagai pikirannya. Makanya itu penambahan, bukan perubahan. Paham nggak? Ketika embrio Anda nih masih dalam kandungan, tiba-tiba ada nyawa. Apakah nyawa itu berubah menjadi embrio? Enggak kan? Nyawa Anda yang sudah ada tuh di dalam kekekalan, yang sudah tanya jawab, yang sudah ditulis di Lauh Mahfuz, tiba-tiba menambahkan natur kan? Natur tubuh. Seperti itu juga Yesus. Logos yang sudah ada sejak kekekalan, yang asali, yang kadim itu tidak ada tanpa dijadikan ada, menambahkan natur, menambahkan soma, menambahkan sifat-sifat manusiawi ke dalam dirinya. Gitu penjelasannya. Jadi bukan berubah tapi menambah. Oke. Anda tadi beralasan, saat itu Adam belum banyak manusia, wajar itu terjadi. Sedangkan kejadian Yesus itu sudah banyak manusia. Harus ada motif dong. Iya, saya setuju harus ada motif. Apa motifnya? Apakah motifnya itu untuk dijadikan sekutu bagi Tuhan? Atau motifnya itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa? Nah, jadi diciptakannya Yesus tanpa adanya seorang ayah ini untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Makanya tadi saya katakan kalau Tuhan itu berkehendak, jangankan wanita ya, tanpa adanya sesuatu pun Tuhan bisa menghadirkan seorang manusia, Adam. Tanpa adanya wanita, kalau Tuhan berkehendak ya, Tuhan itu bisa menciptakan manusia. Siapa? Hawa. Tulang bisa berubah jadi manusia. Ya, Itu perkara pertanyaannya kecil. dari sekian banyak manusia, mengapa hanya Isa? Mengapa harus Isa? Ya, pertanyaannya dari banyak sekian manusia kenapa cuma Adam yang dijadikan seperti itu? Apa Tuhan tidak mampu lagi menciptakan seperti itu? Tidak.
Anda Iya. bisa bilang dari sekian banyak manusia mengapa hanya Adam? Karena memang belum ada manusia. Ya, kan Tuhan bisa menciptakan lagi. Seperti itu. Tuhan Ya, bisa menciptakan ya. lagi manusia hamil tanpa laki-laki, bisa. Tapi kenapa hanya Isa saja yang dijadikan seperti itu? Iya, mengapa? Ya, karena Tuhan ingin menunjukkan kekuasaannya, sudah cukup. Ini bukti, satu tanda untukmu. Kan begitu, tidak perlu banyak tanda bagi orang-orang yang berpikir. Tidak perlu. Bahkan Tuhan memberi contoh lain. Ya, penciptaan manusia ini Tuhan banyak memberi contoh. Contoh siapa? Bentar bang, kekuasaan sedikit bang, bentar, sedikit bang. Biar enak, bentar sedikit. Atau pamer. Bentar, ya. Bahkan Tuhan memberikan contoh lain, seperti contoh Sarah. Secara logis, Sarah ini wanita mandul, ya, itu tidak bisa punya anak lagi. Tapi Tuhan berkehendak sehingga lahirlah Ishak. Siapa lagi contoh? Elizabeth, ibunya Yohanes Pembaptis. Itu mandul itu. Dia mempunyai anak murni peran dari Tuhan. Makanya di situ Elizabeth dipenuhi Roh Kudus. Itu murni kehendak Tuhan. Makanya di ayat 13 tadi Anda katakan itu Yesus tidak, enggak cocok karena di situ ada bentuknya jamak. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, ini bukan mengacu kepada Yesus, tapi ada orang-orang yang terlahir sebagaimana Yesus. Ya, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan dari daging, bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Maksudnya itu murni kehendak Tuhan. Contoh sudah saya kasih, bahkan Melkisedek. Melkisedek itu tidak punya ibu, tidak punya bapak, tidak punya silsilah. Jadi kalau sudah diberi contoh banyak seperti itu, seharusnya kedudukan Yesus ini hanya sebagai tanda dari Tuhan bahwa Dia itu maha kuasa, bukan dijadikan sekutu baginya. Karena Tuhan itu maha pecemburu. Tuhan tidak mau disekutukan dengan siapapun. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Kan begitu yang diterangkan Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan Aku Yesus Kristus yang diutus. Ya, Yesus berkata, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Kalau sudah ada Tuhan langit dan bumi, Yesus Tuhan di mana? Coba. Ya, Monggo. apa yang harus saya ini sanggah? Karena udah terlalu banyak topik. Maaf, Bro Daniel, suaranya bisa dikencengin nggak? Soalnya kami kurang bisa mendengar dengan baik. Bang Juma sudah Nggak kembali? bisa. Ahi Udah Juma nempel di bibir saya. Memang Ahi Juma. perangkat saya kurang. Sudah selesai di telepon Jokowi untuk Mungkin- untuk jual IKN ke Cina. Mungkin duhur kali Absar Sugi. Monggo yang lainnya. Iya. Mengenai Yohanes Pembaptis ya, yang tadi kata Pak Sugi itu tanpa campur tangan lelaki, itu keliru Pak. Zakaria itu bersetubuh dengan istrinya Elizabeth. Memang mandul, tapi karena persetubuhan. Iya bang, itu saya tahu. Tapi dia mandul secara otomatis, secara logis itu sudah tidak bisa melahirkan anak, tidak bisa mengandung lagi. Mau bersetubuh sehari 100 kali sampai gemper, lututnya sampai kopong, ya itu nggak akan jadi anak kalau Tuhan tidak berkehendak. Itu yang saya maksud. Ya, tapi Selamat siang Bro Ariesto. Bro Ya, Ariesto. padahal- Nah, sekarang Tentang- kalau oh ya. Tentang penciptaan di situ di kitab sendiri dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan loh. Kalau Betul. Tuhan yang sudah berkehendak menciptakan, apa susahnya? Kalau di Al-Quran jelas penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu sebagai tanda ada Sang Maha Kuasa bisa menciptakan sesuatu di luar dari hukum yang sudah ditetapkan bagaimana hubungan biologis. Itu banyak sekali ayatnya. Ada di surah Maryam, surah Ali Imran, ada lagi di surah Al-Anbiya, ada lagi di surah satu lagi lupa aku itu.
Itu sebagai tanda kebesaran Tuhan pemilik alam semesta. Bisa idza qada amran fa innahu fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Ketika menghendaki menciptakan sesuatu, cukup mudah bagi Tuhan itu, cukup berkata jadi apa yang dikehendakinya, nggak perlu ribet. Jadi bedakan juga kembali tadi tentang sifat dan pribadi itu beda ya, jangan dibikin sehingga dikatakan tadi 3 pribadi, kalau di Islam ada 20 pribadi, sering disalah-salahkan begitu. Sederhana padahal Bang Daniel sebenarnya. Saya tidak bilang ada itu 20 pribadi, saya bilang itu 20 sifat. Ya, lanjut. Penyataan kuasa tanpa motif menurut saya itu show up, pamer. Harus ada motif. Berhak. Tuhan pamer berhak, Bang. Karena dia Sang Maha Kuasa menunjukkan kekuasaannya itu. Justru Tuhan itu berhak menunjukkan kemahakuasaannya, kehebatannya, bukan malah menunjukkan kelemahan. Itu nggak boleh malah. Karena memang Tuhan tidak lemah gitu. Faedahnya untuk umat harus. Ya ada Sang Maha Kuasa menghendaki menciptakan satu hambanya yang itu tidak sesuai dengan hukum, bagaimana hubungan biologis seperti hubungan suami istri. Kan gitu. Begitulah Tuhan menetapkan sesuatu. Ketika Tuhan menghendaki jadi dia. Loh, maksud tujuannya apa? Bahwa Tuhan membuktikan Sang Maha Kuasa itu ada Sang Maha Kuasa pencipta alam semesta gitu. Di surah Maryam itu jelas, di surah Al-Imran jelas. Kalau di Islam ya, ketika masalah tentang penciptaannya itu, sebenarnya di dalam kitabmu juga tadi dikatakan begitu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan menghendaki jadi gitu loh. Selamat siang Bunda Korla juga bernaik Bunda. Apa yang dibikin ribet Bang Daniel sebenarnya? Selamat pagi semuanya. Ya, pagi. Selamat pagi Bunda Korla. Gak apa-apa ya Bunda naik. Nah, nggak apa-apa. Saya tertarik dengan pernyataan Bro Daniel. Terus apa manfaatnya untuk manusia? Manfaatnya manusia jadi tahu. Ini Bunda yang di TV itu. Iya Bunda Korla, betul. Iya. Ya. Nah, jadi gitu Kaget ya. dia. Apa Kaget manfaatnya Bunda untuk Korla. manusia gitu ya? Manfaatnya untuk manusia jadi tahu hanya ada satu Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Berkehendak. Kalau Tuhan tidak menunjukkan kekuasaannya, nanti iblis yang nyamar-nyamar jadi Tuhan nanti. Makanya Tuhan itu harus sombong. Ya, harus sombong Tuhan. Makanya manusia itu nggak boleh sombong. Karena pakaian sombong itu hanya untuk Tuhan. Makanya di dalam Bible sendiri kan banyak itu Tuhan menunjukkan kemegahannya, Tuhan menunjukkan kesombongannya. Tidak ada Allah lain selain aku. Akulah dia. Nah, seperti itu harus. Masa Tuhan klemek, ya nggak mungkin lah. Tugas itu harus strong. Ya, harus menunjukkan kekuasaannya. Nah, begitu Bro Daniel, supaya manusia tidak salah sembah. Monggo Bunda Korla silakan mau ikut bicara, dipersilakan. Bunda baru bangun tidur, otaknya belum ini. Masih ingin Oke deh. kaget. Oke. Monggo Ya, Ustaz Ali. tadi siapa yang bilang, tadi siapa yang naik siapa? Itu ada Dari Bro Kristen. Daniel itu, kawan kita dari Katolik. Oh iya. Bunda mau nanya boleh? Ya Protestan Pak sih. Ya silakan. Loh. Dulu Katolik, Bunda- sekarang jadi Protestan. Enggak ya. Bunda yang tadi siapa ya tadi? Aduh. Ya maaf, setahu saya dulu Katolik gitu sih. Silakan Bunda. Bunda udah ngopi belum? Bentar lagi. Bunda mau nanya, kalau di agama Katolik itu, agamanya apa tadi? Daniel Kristen Protestan. apa? Protestan itu Tuhan yang kayak seperti apa? Maksudnya seperti apa yang menganggap Tuhan itu? Yesus gimana? Trinitas. Katolik maupun Protestan mempunyai satu iman yang sama tentang ketuhanan, yaitu Allah Tritunggal. Suaranya nggak dengar ini sekali. Iya, ini headset saya kayaknya kurang bagus, Bunda. Nggak usah pakai headset, pakai langsung mulut kamu aja deh. Kedengeran kok. Nggak usah pakai headset coba. Soalnya kita kurang mendengar dengan baik.
Janganlah nanti speakernya kan speaker luar, nanti kedengaran teman saya. Ya, ya, oke. Ya udah coba Ya, Bunda mau untuk nanya. ketuhanan itu sama, Tritunggal. Sedangkan Yesus Kristus itu adalah inkarnasi dari Sang Firman, bukan dari Allah Bapa, bukan dari Roh Kudus. Tapi Sang Firman atau Allah Putra yang berinkarnasi ke dalam dunia menjadi menambahkan natur manusia pada dirinya dan berkembang menjadi satu manusia utuh yang dewasa untuk satu tujuan, yaitu penebusan dosa. Jadi Yesus itu Tuhan juga gitu. Ya, setelah ia menyelesaikan tugasnya, termasuk ujiannya, yaitu sebagai penebus dosa, ia diangkat oleh Allah Tritunggal, oleh Allah Bapa itu menjadi Tuhan atas seluruh ciptaan, diberikan diberikan Penyerahan gitu. semacam reward lah, diberikan reward gitu, kemuliaan. Jadi Tuhannya orang-orang Tuhan yang disembah orang Katolik atau Protestan itu yang bapaknya apa yang Yesusnya? Kami menyembah Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus itu. Oh, jadi Yesus perantaranya gitu. Betul. Karena Yesus sendiri berkata tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Itu kata siapa? Kata Yesus. kata Yesus. Kenapa dia bisa mengeluarkan kata-kata itu? Karena Tuhan yang bilang, maksudnya Allah yang ngomong gitu. Ya, karena dia adalah inkarnasi dari Sang Firman itu. Bunda sendiri kan bisa mengenal Allah itu kan dari Firman. Iya, Perantara. tapi kalau kalau Tuhan Bunda tidak pernah berfirman, apakah Bunda itu bisa mengenal Allah? iya, tapi kan kalau dalam Islam Allah itu Tuhan. Kita mengenal Allah itu dari firman-Nya yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, Al-Qur'an itulah itu. Tapi tetap aja tetapi dalam di Al-Qur'an itu penyembahan tidak perantara melalui Muhammad, tapi langsung ke Allah, karena Muhammad juga menyembah Allah gitu. Itu Islam gitu loh. Jadi karena kan Allah menciptakan beberapa para nabi, dari mulai Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan tanpa seorang ayah dan ibu, tanpa sperma, tanpa perkawinan, tanpa hubungan seksual, ya kan? Tetapi tetapi bukan Tuhan gitu. Terus setelah Adam, Idris. Dalam agama Protestan mengenal nggak yang beberapa nabi-nabi dalam agama Islam, seperti misalnya Ibrahim, Ismail gitu, ada? Ya, beberapa ada. Musa juga ada? Ada. Musa, Yahya, Daud, Salomo, Yahya atau Yohanes ada. Yohanes. Kok Islam nggak ada Yohanes? Yohanes siapa? Yahya. Nabi Yahya. Yahya. Iya, kalau di kita Yahya, Bun. Oh gitu. Yang jadi pertanyaan Bunda ini cuma satu nih ya. Tuhan berarti kalau menurut orang Protestan sama Katolik, Tuhannya Bunda itu bukan Tuhan kalian. Iya. Hah? Iya, Bunda. Berbeda. Beda. Beda nggak? Iya, Dijawab beda, Bun. Berbeda. Tuhannya Berbeda. Kristen ini beda sendiri. Terus Kalau jadi kalau beda, langit ini siapa yang ciptakan? Tuhan yang mana? gini ya, kalau Yahudi ini tidak pernah mengakui bahwa Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Kristen sama. Enggak, kalau Tapi Musa Yahudi kan- mengakui Tuhannya Islam dan Tuhannya Yahudi sama. Jadi Tuhannya Kalau Kristen Musa- beda sendiri, Bun. Lah jadi kalau karena kalau kita belajar dari unsur penciptaan, langit dan bumi kan diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan. Kalau di dalam Islam bahwa bumi dan langit Tuhan yang menciptakannya, Tuhan Islam gitu.
Kenapa? Karena di Al-Quran penjelasan tentang penciptaan langit, tentang bumi. Dia menceritakan bagaimana ketika dia menciptakan langit dan bumi, dia menciptakan segala yang dibutuhkan oleh manusia. Dia menciptakan para nabi sebagai rasul, sebagai utusan gitu. Sekarang kalau misalnya di agama Protestan atau misalnya tadi ada yang bilang katanya gini, Islam ini Bunda jadi kayak gara-gara sering nongkrong di sini jadi kayak Bagus, Bun. jadi Gas. kayak Jadi ketularan. ada di posisi lain juga, jadi ada baiknya juga gitu, penambahan ilmu dalam dalam mengenal Tuhan gitu. Jadi kita lebih tahu yang sebenar-benarnya kita beragama pada posisi yang mana gitu. Nah tadi ada yang bilang katanya gini, tadi Bunda sempat dengar bahwa sebelum adanya Islam sudah ada Nasrani, sudah ada Protestan, ya kan? Di dalam Islam juga ada sebelum adanya Protestan sudah ada Yahudi, sudah ada pengajaran Nabi Musa. Tetapi kami tidak menganggap Nabi Musa itu Tuhan gitu loh, walaupun dia punya mukjizat membelah lautan dengan tongkatnya gitu kan. Yang makanya Bunda bingung gitu loh, kok hampir ada sejarahnya, kok hampir sama seperti di Al-Quran gitu sejarahnya, kok dalam, kalau misalnya gini, kalau berbeda Tuhan otomatis pasti berbeda utusan gitu loh. Mungkin kalau di Islam ada, kenapa ini hampir kemiripannya ada gitu loh. Yang jadi pertanyaan ini, kok bisa Tuhannya beda tapi ada kesamaan dari para nabinya gitu. Ada cerita tentang Musa, ada tentang Yahyanya, Yohanes jadi Yohanesnya, ada Abraham jadi Ibrahimnya gitu. Kok ada kemirip-miripan, ada kesamaan, tapi kenapa Tuhannya beda gitu. Kalau di Al-Quran kami mengenal Tuhan dari Nabi Muhammad karena di satu ayat Qul huwallahu ahad itu kan menyatakan bahwa Tuhan itu cuma satu dan esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau secara logika juga Tuhan tidak mungkin beranak. Kalau dia beranak otomatis dia hamil. Satu. Kedua, kalau Tuhan menjadikan diri dia manusia tentu dia akan ngantuk. Kapan dia mengatur langit dan bumi gitu. Gitu aja sih. Jadi kalau Bunda kurang bisa Gini. terima tuh. Ya, gini Bun, yang mau Bunda tanyain apa? Karena kebetulan alhamdulillah di room ini semuanya ahli scripture yang mempelajari Yahudi. Ini siapa yang ngomong ini? Perah Istar. Oh, Pera. Itu. Iya, Perah. Nah, jadi Bunda Bunda suka tanya apa? apa? Nah, yang Bunda bingung, yang bagian mana? Iya, oke. Bunda mau nanya aja nih. Satu pertanyaan Bunda. Tuhannya orang Islam sama Tuhannya orang Kristen beda. Oke. Itu dulu jawab, Ini tuh itu dulu jawab. ya bisa beda bisa enggak Bun, tergantung yang ditanya siapa. Yang pasti aja, jangan bisa beda bisa enggak. Jadi kita nggak jelas. Beda atau tidak? Oke, kalau Kalau misalnya beda- ini aku muslim ya, beda- disclaimer dulu, aku muslim ya, tapi aku mempelajari Yahudi dan Kristen. Nah, kalau kita kalau kita menanyakan ini kepada Kristen yang bagian apologet, bagian menghujat Islam, mereka akan dengan terang benderang membedakan. Terus kalau Membedakan. langit ini siapa yang punya? Tuhan yang Nah, mana? untuk mereka nanti ada perbedaan lagi nih. Ada yang bilang Yesus sendiri yang menciptakan, ada yang bilang Yahweh lah yang menciptakan. Jadi keroyokan dong. Dalam kitab mereka itu oleh dialah semua dijadikan. Oleh dia itu oleh firman. Nah, firman ini diklaim sebagai Yesus. Yesus itu yang menciptakan gitu. Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Yesus itu nabi, kalau dalam Islam itu Nabi Isa gitunya. Nabi Isa tadi. Harusnya sih gitu ya, harusnya sih gitu. Yang dia bisa menghidupin orang mati, bisa menciptakan burung dari tanah itu. Ya, menciptakan burung dari tanah. Iya, Betul. karena kelebihan dia diberikan oleh Allah tadi itu. Sebagaimana Iya, gitu. dia bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Nabi Muhammad bisa menghafal Al-Quran tanpa dia bisa membaca dan menulis gitu.
Iya. Terus, Jadi sama ini Bun, ya, Bun yang Bunda mesti ketahui ketika dibilang Yesus menciptakan alam semesta itu tuh tidak datang dari mulut Yesusnya sendiri kalau di Perjanjian Baru. Tapi datang dari mulutnya orang Kristen gitu. Jadi kebanyakan iman mereka ketika kita berdialog nih Bunda, jadi kebanyakan iman mereka imannya tuh tidak tertulis. Contoh Tuhan itu Tritunggal, contoh Yesus itu Dwinatur, contoh Tuhan itu berteofani di Perjanjian Lama. Terus kemudian ibadah hari Minggu itu vitalitas keimanan mereka tuh nggak tertulis di dalam kitab sucinya. Setelah kami cek bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu. Yesus itu kan Yesus membawa Isa, maksudnya Isa itu membawa ajaran Injil kan, Perjanjian Lama itu. Oh bukan. Gini yang Bunda mesti ketahui, aku mesti open cam deh kayaknya ya. Aku open cam ya. Nah, aku Muslim ya Bun. Jangan dicap yang beda-beda. Kami hanya ahli scripture di sini. Serang Bun, serang. Ini kamu apa agamanya? Aku Islam dong. Dari roh aku udah Islam. Oh, Hajar Bun, mana hajar Bun. coba lihat. Jadi Bunda agak bingung-bingung ini. Iya, karena kami sudah mempelajari, makanya kami paham. Nah, Bun, bisa dilihat di layar aku, Bun. Nih, ini Alkitab. kitab suci orang Kristen. Aku beli yang paling baru, edisi kedua. Terus? Ini keluaran LAI. Bunda mesti memperhatikan. Dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu bukan kitab, Bun. Perjanjian Lama itu kumpulan kitab-kitab. Perjanjian Baru pun kumpulan kitab dan surat-surat gitu. Nih. Tapi itu maksudnya itu kayak Al-Qur'an enggak? Kalau dilihat sekilas gini ya sama. Cuma kan kalau Al-Quran itu satu kitab, kalau mereka ini kelipingan dari kitab-kitab. Jadi banyak kitab di dalamnya gitu loh. Oh, coba lihat. Nah, ini kayak gini. Ini yang dibaca. Ini Alkitabnya orang Nasrani, Ya. Protestan. Enggak, dua-duanya sama. Orang Kristen lah, orang Kristen mau denomnya apapun, Protestan, Katolik, Unitarian, Kalau gereja baca Saksi itu. Yehova sama. Kalau ke gereja baca itu, bawa itu. Itu yang dibawa. Betul sekali. Yang suka dipegang-pegang kalau di film-film kalau orang ke gereja tuh itu dia. Itu yang versi murahnya, aku yang versi mahal. Tuh lihat tuh, edisi mimbar, gede banget kalau yang punya aku. Kan dulu Bunda punya temen tuh kalau misalnya gini, kalau orang ke gereja tuh bawa Alkitab itu yang dibawa. Iya. Itu dia. Betul. Iya, betul. Oke gitu bentuknya. Iya, ini gini bentuknya. Cuma kalau yang aku versi yang lebih mahal karena edisinya edisi mimbar. Yes. Oke, buku. Nah, ini ya Bunda nih, ini yang Bunda bilang tadi Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu Oke, isi kitabnya ada kitab Kejadian, ada kitab Keluaran, ada kitab Imamat, ada kitab Bilangan, ada Ulangan, sampai terakhir itu Maleaki. Ini kitab semua ini, tapi dibikin menjadi satu gitu loh. Iya, ada kitab Zakaria, ada kitab Hagai, ada kitab Zefanya, kitab Habakuk. Ini semua nabi-nabi. Nabi apa aja, mana tuh nabi? Kidung itu, itu apa? Kidung Agung. Kidung Agung ini baru surat puji-pujian. Jadi Perjanjian Lama itu kalau kita ambil konsep dari Yahudi terbagi 3 kelompok. Pertama ada Torah itu ini. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu kemudian ada Neviim. Neviim itu kalau di kita Anbiya atau nabi-nabi. Nah, kalau nabi-nabi ada Yosua, ada Ezra, Nehemia, Esther, Ayub, gitu. Ada Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nakum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Gitu. Nah, yang ketiga adalah puji-pujian. Kita puji-pujian itu ada pengkhotbah, Kidung Agung, ada Amsal, Mazmur. Puji-pujian tuh maksudnya ngapain dia? Kalau di kita jatuhnya apa ya puji-pujian tuh? Qasidah. Oh, qasidah. Qasidahan ya. Oh, terus Ya, coba pujian kayak mau sholat gitu loh. Coba Bunda mau nengok kayak mana lembaran pertamanya. Nah, lembaran pertama kayak begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air itu. Ini kejadian. Ini kitab Kejadian. Ini yang pertamanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perjanjian Lama.
Ini yang dari Yahudi. Ini yang dari Yahudi yang diambil oleh kekristenan tapi terjemahannya mereka bikin sendiri gitu. Ini yang Alkitab dibawa Nabi Musa, Bukan. Bukan. Nabi Isa. Gimana jelasnya ya Satsuki? Itu menurut mereka itu kitab yang ditulis oleh Nabi Musa. Menurut mereka, tapi setelah kita selidiki ternyata bukan. Coba tadi baca. Nah ini. Coba baca. Masih kelihatan ya? Pada Ada. ini kejadian satu. Ini kejadian Terus? Bingung Bunda, ada roh alam layang-layang di atas. berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Ini, jadi ini yang dibaca kalau ke gereja. Tergantung konteksnya apa. Iya, kitabnya yang ini yang dibaca. Iya, kitabnya yang ini. Coba kalau soal Nyarinya di mana itu? di toko-toko Kristen. Di ada Bun, di apa namanya? Di Amazon. Nah terus kalau yang Kristen Bukan mana? di ini loh. Yang perjanjian baru? Di Gramedia ada Bun, di Gramedia ada. Tapi gini Bun, kalau Bunda mau beli, aku saranin untuk kitab perjanjian lama mending langsung beli ke toko Yahudinya. Di Karena mana? kalau toko Yahudi di Amazon ada kok Bun, bisa Bunda beli di Amazon. Kalau nggak di sinagoge. Oh gitu. Nah ini sekarang kita lihat ya. Nah ini kalau yang hitam-hitam, aku nggak tahu kalau di edisi terbitan yang lainnya. Kalau yang hitam-hitam ini masih perjanjian lama. Enggak, Kalau Bunda perjanjian baru dia merah. Mau membandingkan apa ucapan yang di situ, apa ucapan yang di Al-Quran gitu loh. Mm-mm. Nah, alhamdulillah kami sudah selesai bagian itu membanding-bandingkan. Udah. Sekarang Udah beres kami mah. Ya, ayo Bunda semangat belajar. Orang-orang apa? Nah, ini Injil ini masuk nih. Nah, ini nih. Injil Apa? Matius, ini baru perjanjian Nah, itu baru. perjanjian baru. Itu Injil. Iya, gabung dia di clipping. Digabung sama apa? Tunjukkan Kores sebelah kiri perjanjian sebelah kanan perjanjian baru, sebelah kiri perjanjian lama gitu Kores. Oke, tunggu aku benerin dulu kameranya. Nah, ini Bunda bagian ini, tunggu. Aduh, pada kabel. Ini saking gedenya ribet. Bagian yang ini perjanjian baru. Yang ini yang aku pegang yang ini perjanjian lama. Kok tulisannya nggak bentuknya kayak nggak tulisan kayak Yahudi atau Arab gitu ya? Oh, itu terjemah Bu. Terjemah. Emang gitulah. Mereka- Emang. Kitabnya kitab terjemah, bukan seperti kita di sebelah apanya ada arah teks aslinya begitu. Kalau mereka enggak seperti itu. Kan Kalau mereka terjemah ya. Bunda. kita kan nggak Saya punya semua yang Mandarinya Bunda. Nih, Mandarinya Bunda. Nih, bukan teks Buset asli tuh juga ya. Mandarin. Jadi, Punya Mandarin si Debi. Iya. asli Jadi, tulisannya mana? Alkitab Tulisan itu enggak itu. Enggak ada Bun, enggak ada aslinya enggak ada. Enggak, jangan kasih Mereka nggak pakai, Bunda. Latin dong. Mereka nggak Maksudnya yang pakai. asli tulisannya mana? Maksudnya kalau Oh. ada tulisan dan nggak semua Tapi- orang ada terjemahannya gitu kan. Ini Bunda, Terjemahan. Bunda Korla, Ini Bunda. LAI juga ada. Kalau kita kan ada, ini ada kalau kita Arabnya, kan ada ada Al-Qur'annya. Latin, ada terjemahan juga. Heeh. Kan kita lebih mudah kan kalau kita ya.
Ini ahli teks originalnya silakan dijelaskan Bang Moto. Coba Sebentar. yang itu yang Indonesia jangan yang Cina deh bingung ribet. Enggak, sebentar dijelaskan. Indonesia aja udah. Bunda, ini Bang Moto ini dia Coba tahu gedein dong bahasa. layarnya itu kali ini nggak kelihatan. Enggak, dulu Itu. sebentar dijelaskan dulu Bunda, dijelaskan dulu dengan Bang Moto seperti apa, bagaimana karena beliau ini tahu teks original Bible. Itu perjanjian lama. Betul. Silakan Bang Moto dijelaskan dulu Bang Moto. Iya, ini Ah. contoh Bunda. Oh itu contoh. Contoh. Itu yang atas apa India? Bukan, ini Ibrani. Berani Itu itu. Ibrani. Aduh, iya. Bunda polos banget. Kenapa Bunda? Itu aslinya. Iya, teks yang mereka akui aslinya tuh tulisannya seperti ini, Heeh. seperti yang ini. Oh, Nah ini gitu. mirip-mirip ya, ini masih dalam ranah Semitik. Jadi nanti ada berapa kosakata dan pelafalan tuh yang mirip dengan Arabik dan Oh, juga gitu. mirip dengan Aramaik gitu. Itu Coba tulisan dibaca orang Bang Moto. Coba dibacain dulu. Dibacain dulu Dibacain contohnya dulu Bang biar Moto. Coba tahu dibaca. Bunda Kores. Oke, nih saya coba baca ya. Ini tadi kan Bang Kores tuh buka Kejadian 1 ayat 1. Nah, di dalam Ibraninya itu disebut dengan Bereshit. Nah, Bereshit pasuh ke 1, Mispar ke 1. Ya, Pereh ke Alef, Mispar ke Alef. Jadi di sini bacanya Bereshit bara Elohim et Hashamayim wa et Haaretz. Kamu orang apa? Nah, itu. Kamu orang Orang apa? Islam. Loh, kok kamu Islam bisa baca? Indonesia. Kok kamu bisa belajar bahasa? Kok bisa baca? Nah, Belajar, itu Bunda. hebatnya debater Muslim itu menguasai berbagai macam bahasa gitu. bandit Sementara ya. debater Kristen nggak ada yang bisa kayak gini, Bun. Berarti Nggak nggak bisa baca kitab aslinya sendiri, nggak bisa. Terus apa yang tertulis itu apa katanya? Oke, di sini ada kata Bereshit. Heeh. Nah, Bereshit ini kalau di Ibrani itu res itu kepala, kalau di Arabik itu ris itu kepala. Jadi Oke. filosofinya itu seperti bayi kan yang keluar kan dalam rahim wanita tuh kepala duluan. Benar. Benar itu benar. Jadinya permulaan. Nah, Bereshit ini bara itu nanti penciptaan, tetapi ada dua. Ada yang menggunakan bara maupun asa. Jadi kalau misalnya di Arabiknya nanti bara itu setara dengan khalaqah. Jadi menciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Oh, Mm-mm. ini masih Nah. ini masih Alkitab aslinya orang Yahudi. Sejauh ini inilah yang mereka punya. Yang Yahudi punya ini yang oh kalau Yahudi kan memang ini ya mereka cuma tidak mau menerima kedatangan Nabi Muhammad tapi ajaran masih bertuhan kan sama ya. Iya. Ya, jadi simpelnya gini, ini Bunda ya supaya simpel. Lanjut, ya. Kalau Yahudi mereka kafirnya kafir ahli kitab. Kenapa kafir ahli kitab? Karena mereka masih meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tidak ada sekutu baginya. Tapi betul. mereka Tapi ingkar terhadap kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ya, tapi mereka tetap mengakuin bahwa Tuhan jadi Tuhannya kita sama Tuhannya Yahudi sama. Betul. Karena Itu. pengajaran dari Nabi Musa. Coba tadi ayat tadi Cakep. Bunda mau nengok yang Ah. tadi yang tulisan kayak itu. Itu Yahudi ya Bun, itu Yahudi. Akimoto dibuka lagi, open cam lagi. Nah terus untuk Kristen sendiri, untuk Kristen mereka ini kafirnya kafir musyrik. Kenapa? Karena udah tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad, mereka menyekutukan Tuhan gitu dengan sifatnya dan juga ciptaannya. Allah Bapa Putra kan? Allah Bapa Putra, Bapa Putra Roh Kudus. Putranya itu firman itu kan sifat, disekutukan dengan sifat. Lalu kemudian roh ini kan ciptaan, nah disekutukan juga dengan ciptaan gitu. Itu jadi perbedaannya antara kafirnya Yahudi bagaimana dan kafirnya Kristen bagaimana. Dilanjut Akimoto. Tapi kan orang Kristen selalu berkiblatkan ke Yahudi, ke Israel. Apa ya namanya? Bunda tahu nggak cinta bertepuk sebelah tangan? Tidak mengakuin gitu. Maksudnya bertepuk sebelah tangan. Iya, betul. Oh, kapan Jadi kali ya?
orang Kristen itu berkiblat ke Yahudi, tapi Yahudi tidak mengakuinya. Bahkan Yahudi ini jijik dengan Kristen. Loh, kok bisa kayak Bahkan, gitu? oh iya, orang Yahudi itu tidak mau beribadah di gerejanya orang Kristen. Tapi orang Yahudi masih mau beribadah di masjid pun. Oh, Iya. Dalam pandangan orang Yahudi, Kristen itu habudat jahlah, penyembah apa itu berhala. maksudnya? Penyembah Apa? berhala. Oh gitu. Ya. Gitu. Abodah itu, coba yang abodah itu lagi, gini Bunda. coba baca dikit aja. Boleh, Bunda boleh. pengen tahu, bisa nggak kamu baca sampai yang tulisan merah itu? Dari Yang merah dari yang biru. mana? Yang biru Dari yang ini. biru sampai yang merah. Hah. Apa itu tulisannya Yang- itu? Yang bawah, Di sini- bawah, lagi bawah. Bawah, Ini ya. Bang Mutu, dari yang warna biru itu. Bu. Ini ya, Bereshit. Amar Rabi Yitzhak lo hayyah serikh le Itu tafsir, Bun. lehat tehillel. Itu Bentar tafsir. Pak De. Bentar Pak De. Ini Hattorah Allah. Jadi gini, Bunda kalau perbedaannya gini, Bunda kalau di Arabik ada namanya Arab gundul dengan Arab yang menggunakan harokat. Oh, ini Arab gundul ya? Ini Arab gundulnya. Ini Oh. Ibrani Dalam tanpa versi Ibrani. harokat. Iya. Nikut itu artinya tuh titik. Hmm. Nah kalau di Arabik itu Oke, harokat. gini tulisannya ya. Mm-mm. Kayak tulisan Gitu. India tapi enggak gitu ya. Nah ini ada yang mirip. Ini ada contoh, misalnya ini huruf alef. Kalau di Arabik Ah. jadi alif. Oh. Ini huruf Z. Kalau Emang di enggak, Arabik orang jadi huruf Yahudi itu ba. bangsa apa sih? Ada bangsa Arabnya juga ya? Oh tidak, Semitik Bunda. Timur Tengah kan dari keturunan Nabi Nuh, dari Shem dia. Tapi Kita semua dari Shem.